Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Ini yang paling penting. Kita harus tetap semangat untuk menjalani hari demi hari. Dan saya akan mereview satu pertandingan yang dimainkan di Boxing Day yang melibatkan antara Setan Merah Manchester United yang bertandang ke markas Newcastle di St. James Park. Hasil akhir tentunya juga kita sudah mengetahui. 1-1. MU nyaris kalah. Tetapi dengan hasil ini mereka bisa mendapatkan 1 poin. Menurut saya sudah harus disyukuri oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Karena menurut saya banyak peluang ya yang tercipta di depan gawang De Gea, dan De Gea juga tampil luar biasa. Kalau bukan ada De Gea, saya pikir MU akan menerima kekalahan mereka atau kekalahan pertama bagi Ralf Rangnick setelah dia mengambil alih posisi dari pelatih sementara Michael Carrick, dan dia memulai dengan Crystal Palace ya, tapi akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan, bahkan 2 pertandingan di awal walaupun cuma menang 1-0 termasuk dengan Norwich. Tapi saya pikir 1 poin di St. James Park ini juga penting ya. Mereka tidak kalah, masih membawa pulang poin, baru 28 poin memang ya, dari 17 pertandingan. Karena bagi MU ini kan ada 2 pertandingan yang harus mereka tunda setelah tim ini dilanda dengan badai Covid yang dahsyat, membuat mereka tidak berlatih lagi di Carrington ya, tempat latihan mereka, menutup tempat latihan itu karena staff, banyak pemain juga yang kena Covid. Mereka baru latihan 2-3 hari terakhir sebelum menjalani pertandingan ini. Ada liburan di Natal yang diberikan oleh Ralf Rangnick. Saya pikir oke lah ya, mereka bisa mendapatkan 1 poin. Belum maksimal persiapan mereka karena melawan Brentford pun ditunda, melawan Brighton pun mereka ditunda, dan baru sekali ini mereka bisa melakoni pertandingan. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh pemain-pemain Newcastle, apalagi di babak pertama. Banyak peluang setelah Alan Saint-Maximin bisa membuat gol di menit ke-7, memanfaatkan umpan dari Longstaff, padahal dia dikepung ada 4 pemain MU di sana. Mereka unggul 1-0. Nah, di sini kita bisa melihat Joelinton dapat peluang ya. Kemudian tembakan Jonjo Shelvey juga masih bisa ditepis oleh De Gea. Kalau tidak ada De Gea ya, pasti MU bisa kalah ini. Untung mereka punya kiper terbaik, De Gea, yang saya pikir penyelamatan mereka ada 3-4 kali dia bisa melakukan lompatan fantastis, menggagalkan, memblok semua tembakan-tembakan dari pemain-pemain Newcastle. Ya, saya katakan ada Joelinton, ada Jonjo Shelvey di sana. Bahkan Almiron bisa menembak di babak kedua juga, mengena tiang gawang kiri. Kalau masuk itu sudah saya pikir selesai. Murphy yang masuk di babak kedua juga melakukan tembakan, tapi masih bisa ditepis oleh De Gea. Jadi memang tekanan demi tekanan dilakukan oleh anak-anak pasukan Eddie Howe ini. Mereka bermain termotivasi ya, harus bisa memenangkan pertandingan untuk bisa mendongkrak posisi mereka yang sekarang ada di posisi 19 Newcastle ya. Dengan hasil 1-1 berarti mereka baru 11 poin yang mereka dapatkan. Bayang-bayang degradasi masih terus menghantui. Makanya melawan MU mereka tergerak terus untuk bisa menekan habis pertahanan MU ya. Dan kita bisa melihat ya, bagaimana mereka bisa melakukan tembak. Ada percobaan tembakan 11 kali ya, mereka bisa melakukan itu, 4 on target, sama seperti MU sebenarnya. Sepanjang pertandingan cuma 11 juga tembakan dan ada 4 on target. Namun MU secara keseluruhan dalam penguasaan bola, ball position mereka cukup bagus, bahkan sangat tinggi ya dibandingkan dengan Newcastle. Operan mereka juga tinggi, ada mendekati 600 kali perpindahan bola, sementara Newcastle cuma 244 kali perpindahan bola dari kaki ke kaki. Ya, akurasi operan juga MU tuh bagus, hampir 80%. Itu jauh di bawah Newcastle, itu mungkin cuma hampir 60%. Jadi sebenarnya penguasaan bola ada di MU, cuma mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan dengan 3 poin. Nah, Rangnick ini memainkan dengan pola yang sama, coba dengan 4-2-2-2 ya. Tidak kelihatan gegen pressingnya ya, karena perlawanan yang kuat diberikan oleh Newcastle. Memang perlu waktu, butuh proses bagi pola dari Rangnick ini. Tidak mungkin hanya dalam 2-3 pertandingan, bahkan 5 pertandingan ke depan belum bisa. Ini perlu beberapa bulan ke depan untuk baru bisa melihat ya bagaimana kekuatan dari gegen pressing dari Ralf Rangnick ini. Tapi dalam pertandingan kemarin di Newcastle kelihatan sekali dia agak frustrasi melihat bagaimana di babak pertama mereka digempur habis, banyak peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain tuan rumah sehingga dia perlu untuk menggantikan pemain
bahkan langsung memasukkan Edinson Cavani memulai babak kedua, menarik Mason Greenwood, Jadon Sancho juga masuk ya. Fred ditarik keluar sebelum Nemanja Matic masuk untuk menggantikan Scott McTominay. Ya. Jadi dengan pergantian-pergantian ini ada perubahan di babak kedua, bagaimana MU bermain lebih rapi. Ya. Banyak juga peluang yang diciptakan, termasuk Edinson Cavani yang tampil kembali untuk bermain dengan Cristiano Ronaldo. Ada sedikit perubahan pola dari 4-2-2-2, coba hanya dengan ketika Nemanja Matic masuk, coba untuk menahan Nemanja Matic sebagai DM, kemudian mendorong di depan ada Bruno Fernandes, Rashford yang ada di sana, termasuk Cavani dan Cristiano Ronaldo. Sancho juga bisa memperkuat 3 gelandang serang yang bersama dengan Rashford dan dengan Bruno. Memang ada peningkatan, namun mereka tidak mampu mendapatkan 3 poin yang diharapkan untuk mereka bawa pulang. Ya. Sebelum mereka menghadapi pertandingan di akhir tahun pada tanggal 31 Desember, itu mereka di kandang di Old Trafford akan menjamu Burnley, dan ini harus dimenangkan. Karena dengan hasil imbang kemarin melawan Newcastle, ini Arsenal atau Gunners agak tersenyum. Karena Arsenal dari peringkat keempat dengan 35 poin, mereka agak takut dengan 2 tim yang akan mengejar mereka, yaitu Spurs dan MU. Namun MU tertahan, posisi MU tetap di peringkat ke-7 dengan 28 poin. Kalau MU bisa memenangkan pertandingan, akan memaksimalkan 3 pertandingan, MU ada di peringkat ke-3, bisa melewati Arsenal. Ya, tetapi dengan kehilangan poin, cuma dapat 1 poin, ini akan sulit. Walaupun ada 2 pertandingan lagi, mereka punya tabungan. Ya, Brentford dan Brighton. Ya, tapi ini memang sulit kalau bisa dikatakan, karena mereka kehilangan poin. Mestinya 9 poin harus mereka maksimalkan. Tapi oke, sekali lagi mereka tidak kalah dalam situasi dan kondisi belum maksimal persiapan yang diberikan oleh Ralf Rangnick terhadap tim asuhannya karena ada gangguan-gangguan COVID. Semoga dalam pertandingan ke depan di akhir tahun ini mereka bisa mengunci 3 poin di depan publik mereka di Theatre of Dreams menjamu Burnley, sambil menunggu 2 pertandingan tunda itu akan dimainkan sesuai dengan jadwal yang disiapkan oleh FA. Tetap fokus bagi anak-anak MU karena dengan Rangnick sekarang 3 pertandingan sudah mereka lalui tanpa kalah, ya, ada 7 poin, oke lah untuk pelatih seperti dia yang diberikan 6 bulan ke depan. Tinggal bagaimana terus bisa fokus, ya, konsisten. Yang penting jangan kalah, ya, jangan kehilangan poin sama sekali, ya, apalagi bermain di kandang tentunya ini harus mereka sapu bersih. Kalau di luar bolehlah mereka kena ditahan lawan seperti lawan Newcastle, tapi mereka harus fight terus untuk bisa membuka harapan mereka bersaing di papan atas, terutama dengan Arsenal ada di sana, ada Spurs juga, dan ada West Ham. Tapi West Ham mulai menurun setelah dipukul di kandang mereka oleh Soton dengan 2-3. Yang harus diantisipasi adalah ini yang saya pakai, Tottenham Hotspur. Tidak pernah kalah ya. Dengan 6 pertandingan terakhir di bawah Antonio Conte, mereka selalu tancap gas terus. Terakhir mereka menang melawan Crystal Palace di kandang mereka. Jadi sekarang mereka terus ada di atas. Banyak pertandingan yang ditunda. Baru 16 pertandingan, ini berbahaya. Mereka bisa mengambil alih posisi Arsenal kalau mereka terus konsisten dan memenangkan setiap pertandingan. Ini ada terlecut motivasi dari pemain-pemain Spurs, terutama Harry Kane, Son yang terus bisa membuat gol. Ya, kita bisa melihat Lucas Moura juga kemarin sudah bisa membuat gol. Jadi mereka sangat termotivasi, semangat sekali untuk bisa mengejar Arsenal, tim sesama London. Dan saya kira harapan itu terbuka kalau melihat dari cara mereka bermain, cara mereka bagaimana memanfaatkan pertandingan demi pertandingan untuk tidak kalah, selalu bisa merebut 3 poin. Dan ada memang pembaruan setelah manajemen Spurs ini memasukkan Conte, menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat. Jadi Conte bisa membuktikan bahwa dia datang untuk memberikan perubahan, ya, kegairahan baru di dalam klub Spurs, sehingga mereka sekarang itu punya peluang untuk bersaing masuk di 4 besar dengan tabungan bahkan ada 2 pertandingan ke depan mereka masih punya tabungan. Ini bagus buat mereka. Kalau mereka bisa menang, ini akan lebih baik. Sekarang 29 poin buat mereka, ya. Jadi kita akan tunggu pergerakan nanti ke depan bagi Spurs. Nah, saya kembali dengan Rangnick ini. Rangnick tentunya melihat ada evaluasi yang dia ambil setelah pulang dari St. James Park terhadap tim asuhannya. Saya katakan bahwa dia harus bisa menutup tahun ini dengan baik.
tidak kalah sudah bagus. Ambil 3 poin lawan Burnley, mereka ada di atas lagi, naik dengan 28 sekarang jadi 31 poin. Cukup untuk memberikan tekanan ke depan sambil berpikir lagi apakah ada pembelian lagi di musim dingin, memanfaatkan pemain yang ada. Namun satu hal yang menarik bahwa Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka itu tetap diparkir. Jadi tidak mendapat kesempatan untuk main. Jadi posisi mereka sebagai fullback ini sudah diambil alih sepenuhnya oleh 2 pemain, Alex Telles di kiri dan juga Diogo Dalot di kanan. Dan Dalot itu kemarin memberikan 1 assist, gol balasan dari Edinson Cavani untuk menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-70 kalau tidak salah ya. Itu umpan yang diberikan oleh Diogo Dalot dari sisi kanan untuk bisa membuat cross, dan bagaimana Cavani sempat melakukan tembakan diblok oleh Les Celes dan dia membuat tembakan sekali lagi ya. Saya pikir ini tembakan yang spekulasi aja untuk bisa mendorong bola ke dalam gawang dan untung masuk ya, tidak bisa dicegat oleh penjaga gawang Newcastle ya, Martin Dubravka. Jadi Dalot ini sudah mendapatkan tempat utama, tidak bisa digeser oleh Wan-Bissaka. Sulit saya pikir. Demikian juga dengan Luke Shaw. Alex Telles juga udah bagus. 3 pertandingan terakhir 2 pemain ini terus dimainkan, bahkan full, tidak pernah tergantikan ya. Luar biasa, bermain dengan 260 menit luar biasa, bagus sekali. Jadi ini tantangan buat Luke Shaw dan Wan-Bissaka. Tapi Wan-Bissaka, khusus Wan-Bissaka, saya pikir habis dengan keberadaan Diogo Dalot yang terus tampil stabil, konsisten sekali, kuat dalam menyerang, kuat dalam memberikan crossing. Ini yang diperlukan oleh Ralf Rangnick, bahwa dia butuh pemain seperti Dalot dan juga dengan Alex Telles. Jadi sulit untuk bisa tergantikan kalau melihat perkembangan 2 pemain ini. Apalagi Rafael Varane sudah kembali berpasangan dengan Harry Maguire di belakang setelah dia bermasalah. Dan ini sudah cukup ya, karena mereka masih punya stok lagi, masih ada Lindelof ya, masih ada Eric Bailly yang tentunya dipersiapkan untuk menghadapi 2022. Kita nantinya bagaimana sepak terjang Rangnick dengan setan merah ini untuk ke depan, dan tetap memberikan harapan kepada seluruh pendukungnya agar mereka bisa bersaing di masuk ke babak ke zona 4 besar, zona Champions. Ini yang kita nantikan. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan review Newcastle dan MU yang berakhir imbang 1-1. Yang penting MU tidak kalah dulu ya. Daripada mereka kalah, ini akan berbahaya tentunya posisi mereka. Kita akan nantikan ke depan. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.